saya berprinsip bahwa setiap bela diri itu bagus semuanya. Bagus semua. Memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, itulah pentingnya kita seorang bela diri itu bisa mengisi kekurangan, memberikan kelebihan. Saling melengkapi ya. Iya, itulah. Jadi kalau orang masih egois depan itu yang paling merasa paling terbaik, itu menurut saya belum menjiwai dia seorang ahli bela diri. Pertama cikal bakal saya seorang pendekar PSAT. Karena basic saya petarung dari silat, saya beralih ke petarung yang mudo. Saya tidak terlalu mengalami kesusahan yang berarti. Ada juga suatu oknum yang ngelatih ini masih ngawur nih Mas, sehingga dia mencederai siswa ya, sampai yang berdampak negatif itu ke organisasinya. Ya, orang tuh nggak mau tahu siapa yang ini ya, taunya PSHT gitu. Ya. Ini gimana nih nanggapin oknum kadang kurang ngerti nih cara ngelatih ya. Terima kasih Mas Denny. Saya setuju sekali dengan pertanyaan ini. Makanya pentingnya belajar metode tata cara melatih yang benar. Ini harus Pelatihan. Iya, harus ada ya, harus ada penyuluhan tentang pelatihan. Tidak semua pendekar itu mampu untuk melatih. Betul. Pegang kata-kata saya ini ya. Tidak semua pendekar PSAT ya mampu untuk melatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Masih bersama Kang Mas Suryono ya. Di vlog sebelumnya saya sudah banyak berbincang-bincang tentang perjalanan beliau ya, tentang status beliau itu apa. Teman-teman boleh tonton di video vlog sebelumnya ya. Beliau, saya jelaskan lagi, beliau adalah seorang ketua cabang warga tingkat 2, seorang TNI dan pelatih atlet ya, pelatih atlet Papua, pelatih nasional. Di sini saya akan bertanya lagi karena biasanya nih Mas ya, TNI ini biasanya bela diri ini bukan cuma satu, betul nggak nih? Siap, betul. Nah, saya Kang Mas sendiri gimana ini? Nah, baik, terima kasih Mas Denny yang saya hormati dan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat lagi Mas Denny. Alhamdulillah. Kita harus patutnya selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diberikan nikmat yang paling luar biasa ini. Ya. Baik Mas Denny, memang tidak dipungkiri ya, saya dari kecil cita-cita saya ingin menjadi seorang TNI. Memang dari kecil? Iya, dari kecil saya berusaha. Saya makanya sejak dini saya sudah mempersiapkan baik fisik saya, mental saya selalu latih dulu. Makanya alhamdulillah Allah mengabulkan atas kehendaknya saya menjadi seorang anggota prajurit anggota TNI. Ya. Nah, berkaitan dengan Mas Denny sampaikan tadi dan Mas Denny pertanyakan bagaimana di TNI tentang masalah bela diri. Ya, saya pecinta bela diri Mas Denny. Pecinta ya. bela diri? Iya, saya tidak pernah melihat bela diri itu saya fanatisme kemana-kemana, tidak. Karena saya berprinsip bahwa setiap bela diri itu bagus semuanya. Bagus semua. Memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, itulah pentingnya kita seorang bela diri itu bisa mengisi kekurangan, memberikan kelebihan. Wah. Nah, Saling melengkapi ya? Iya, itulah. Ya, semuanya ada plus minus Mas ya? Betul Mas Yang Denny. pasti setiap diajarkan pasti baik semua gitu. Ya, tentunya seperti itu Mas Denny, harapannya. Jadi kalau orang masih egois depan itu yang paling merasa paling terbaik, itu menurut saya belum menjiwai dia seorang ahli bela diri ya. Gitu. Ya. Jadi, sama kayak gini Mas, MMA aja dia saling melengkapi nih. Ini martial art, nggak cukup misalkan striking doang, dia juga harus belajar bawah ground juga. fighting, Iya, kuncian segala macam. Jadi harus saling melengkapi Mas ya. Iya. Gitu juga dia yang misalkan basicnya ground, dia juga harus bisa menguasai pukulan, tendangan strike ya. apa ya, main atas. Ya. Sama juga kayak bela diri. Betul sekali Mas Denny. Jadi di bela diri itu sendiri Mas Denny ya, saya pernah belajar. Jadi memang basic saya terlahir dari pertama cikal bakal saya seorang pendekar PSAT. Karena itu pertama saya resmi mendapat gelar pendekar tingkat 1 tahun 2002. 2002 ya, itu di PSAT. Nah, dalam perjalanan saya yang saya dari awal yang kemarin-kemarin saya sampaikan, ibarat saya berprinsip bahwa saya mencari ilmu itu ibarat 1000 guru yang saya cari, hanya satu ilmu yang hakiki. Ya,
hanya saya sendiri yang tahu. Nah, saya banyak mempelajari bela diri, lebih dari satu. Tetapi saya di militer ada bela diri yang dulu masih ada, namanya BDM, bela diri militer. Itu wajib, setiap militer wajib memiliki bela diri itu. Nah, beralih dengan perjalanan waktu, bela diri lainnya banyak, pencak silat, yang lainnya juga masuk dalam bela diri militer banyak juga gitu loh. Nah, tapi ada satu bela diri campuran ya, yang sudah desain khusus dan latihannya sangat berat sekali. Itu bela diri campuran, namanya Yongmudo. Yongmudo. Iya, alhamdulillah saya juga mengikuti Mas Denny. Yongmudo itu saya juga menjadi sabom Yongmudo sampai tataran itu juga. Bahkan saya juga menjadi atlet Yongmudo. Atlet ya. Iya. Saya mewakili TNI dari Kodam 17 Cendrawasih. Saya sebagai atlet Yongmudo tahun 2010 pertama kali digelar event nasional tarung Yongmudo. Oh, jadi pertama kali Yongmudo menggelar kejuaraan ikut langsung ya? Betul sekali. Memang karena basic saya petarung dari silat, saya beralih ke petarung Yongmudo. Saya tidak terlalu mengalami kesusahan yang berarti. Langsung bisa menyesuaikan ya? Seperti itu kira-kira Mas Denny. Makanya pentingnya kita memiliki ilmu sebanyak mungkin. Tergantung kita bagaimana penggunaan kita. Apakah penggunaan itu bermanfaat? Apakah banyak penggunaannya untuk mudarat? Ya, itu tinggal kita sendiri. Betul sekali. Saya setuju Mas Denny. Ya itu. Ada lagi ya bela diri yang saya tempuh. Ya silat juga saya sudah mencapai tataran tertentu. Ya cukuplah saya yang tahu karena itu semua ilmu kan untuk diri saya Mas Denny. Ya seperti itu kira-kira Mas Denny. Oke ya. Nah ini Mas, ini lebih kayak ke intern ya, intern kita PSAT ya. Saya pengen bertanya nih ya, bertanya sama Kang Mas. Mungkin kadang dari intern kita nih PSAT ini kadang ada menambah-nambahi latihan, misalkan di PSAT ini ada ilmu-ilmu ini. Jadi yang menyimpang ini setahu saya yang saya dapat di PSAT itu, PSAT memang diajarkan belajar bela diri yang sesuai dengan kodratnya. Kalau kita dipukul sakit ya seperti kodrat manusia lah Mas. Ya, cara kita membela diri itu gimana sih menanggapinya Mas? Jadi gini Mas Denny, kita perlu luruskan ya bahwa kita hidup ini untuk mencari apa sih? Gitu. SATRAT itu mengajarkan tentang apa sih? Ya, apakah kita dibuat belajar supaya sakti mandraguna tidak bisa ditembus dengan senjata tajam dan sebagainya macamnya? Lebih baik kan belajar ilmu kian santang ya, yang ini tuh Mas Denny ya. Jadi kita nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Yang jelas SATRAT gitu. Loh, kalau gini ya, kalau dia nggak bisa dipukul, kenapa dia nggak ikut kayak pertandingan aja? Nah itu sudah. Jadi kita tuh yang bisa berpikir secara realistis saja, yang nyata saja. Mas Denny bisa cubit ini sakit nggak? Sakit. Iya itu sudah manusia kodratnya. Karena manusia hanya terdiri dari kulit, ya, daging, otot, tulang, sumsum. Hanya itu saja, seonggok saja. Ya kalau di SATRAT yang jelas itu, yang perlu digarisbawahi bahwa ikut organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate itu hanya mengajarkan tentang tata cara kehidupan. Kehidupan. Ya, bagaimana kita menuju keabadian kelak. Ya, tapi tatkala kita menyimpang daripada ajaran itu sendiri, jangan sampai kita terbawa ke dalam ajaran setan. Ya. Ini tadi yang berlebihan tadi Mas ya? Ya, kita harus pintar memilah dan memilih. Makanya orang SATRAT diajari tahu benar dan salah. Tapi bagaimana bisa memahami itu kalau tidak mau belajar? Itu pentingnya kita mencari ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Yang jelas ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memiliki dasar. Gitulah. Jadi pada intinya ya di PSAT itu nggak ada ilmu yang aneh-aneh Mas ya? Nggak ada. Ilmu biasa-biasa saja. Kalaupun ada yang aneh itu bukan dari ajaran organisasinya, dari oknumnya kali ya. Ya silahkan ya, kalau oknumnya. Kalau dia belajar di luar organisasi terserah lah Mas ya. Nah, silahkan aja, itu pribadi masing-masing. Cuman jangan bawa organisasi gitu ya. Iya. Misalnya ketika dia belajar nih di luar ya, terus dia mengakui kalau ilmu ini adalah dari PSAT, itu yang nggak benar ya? Ya nggak benar. Karena apa? Setahu saya selama ini kita pusatnya ilmu ya. Tatkala terjadi permasalahan ilmu kan ada sumbernya. Ada di organisasi kita kan ada tatanan tertinggi yaitu majelis luhur. Ya, kita harus bersumber kepada kang mas kita, kakak-kakak kita yang paham tentang itu. Kalau memang tidak diajarkan, ya nggak usah kita membawa-bawa istilah untuk
untuk apa? Untuk diakui gitu. Karena SH sendiri tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, seandainya warga PSHT ada yang memiliki seperti itu, ya monggo, itu pribadi masing-masing, ya, pribadi masing-masing. Tetapi di SH pada dasarnya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang menyimpang daripada akidah. Oke, jadi memang sesuai kerohaniannya semua diajarin semua Ya, ya, Mas, betul ya? sekali. Pertanyaan terakhir nih, Mas. Ya, Jadi ini sedikit pembelajaran aja bagi saya. Kadang nih ada juga suatu oknum yang ngelatih ini masih ngawur nih, Mas, sehingga dia mencederai siswa ya, sampai yang berdampak negatif itu ke organisasinya. ya, Ya, orang tuh nggak mau tahu siapa yang ini ya, taunya PSHT gitu. ya. Ini gimana nih Setuju. nanggapin oknum yang kadang kurang ngerti nih cara Baik. ngelatih ya. Terima kasih Mas Denny. Saya setuju sekali dengan pertanyaan ini, ya. Ini yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita luruskan, yang perlu kita pelajari ke depan. Itu pentingnya seorang pelatih itu mau belajar bagaimana tata cara melatih yang benar, ya. Jadi tata cara melatih di SH juga itu ada aturannya. Nah, kadang ini yang membuat rancu itu, ya akunya yang timbul. Ya, ajang balas dendam, apa yang dilakukan dulu diturunkan kepada adik-adik. Iya. Ya, itu karena apa? Kita maklum minimnya ilmu. Minimnya ilmu. Kenapa minimnya ilmu? Tidak mau bertanya, gengsi, merasa wah, merasa paling. Ya, ini yang jadi masalah. Kalau kita, makanya saya bilang tadi bahwa kita tidak mau belajar sebanyak mungkin, ya gerbong akan paling belakang pun mau nengok ke depan itu susah sekali Mas Denny. Ya, sehingga program-program latihan di SH sendiri saat ini tidak pernah meninggalkan dari pakemnya SH tetapi bagaimana kita yang dimaksud dari awal yang vlog-vlog sebelumnya saya sampaikan, kita mendidik tadi. Mendidik. Adik-adik yang mengikuti SH itu ingin tahu SH itu seperti apa. Iya. Ya, SH itu belajar apa. Nah, kalau adik-adik yang masih memiliki masa depan yang dicita-citakan belum tercapai, masih sekolah, masih kuliah, seandainya kita mengajarkan tidak benar, ya, maksudnya dalam pola fisik gitu ya, yang saya sampaikan bukan mengajarkan yang lain, pola fisik tidak benar sampai mencederai, otomatis dia dengan cita-citanya yang dia cita-citakan, dengan badannya yang sudah cacat, ya mohon maaf, mungkin hal terjadi, mungkin ada yang patah tangan, tangannya keselio, akhirnya cekot, ya, ingin jadi polisi, ingin jadi TNI, ingin jadi BDN yang lain-lain, otomatis kan udah ada cacat, ya. Nah, ini nggak boleh terjadi, nggak boleh terjadi. Makanya pentingnya belajar metode tata cara melatih yang benar. Ini harus, Pelatihan. iya harus ada, ya harus ada penyuluhan tentang pelatihan. Tidak semua pendekar itu mampu untuk melatih. Betul. Pegang kata-kata saya ini, ya. Tidak semua pendekar PSHT, ya, mampu untuk melatih. Apabila yang saya sampaikan ini, seorang PSHT yang S-hire-nya mantap tidak akan tersinggung. Tetapi kalau dia merasa paling hebat, paling wah, paling di atas segalanya dengan apa yang saya sampaikan ini, pasti akan tersinggung. Nah, di SH itu nggak boleh tersinggungan, nggak mudah gumunan, nggak mudah tersinggungan, santai aja gitu Mas. Terima kasih ini Kang Mas ya. Jadi pada intinya siswa itu adalah adiknya kita sebenarnya. Iya. Kalau kita membuat dia cedera kan, ya sama aja kita nyakitin adik kita ya Mas ya. Iya. Kita ngelatih dia tapi kita ngancurin dia. Iya. Ya sebenarnya kita sendiri yang salah. Dua-duanya rugi loh. Adik kita cedera, kita ngobatin juga, bahkan Betul bisa sekali. masuk polisi juga ya. Betul sekali. Ya. Jadi ya pokoknya buat dulur-dulur semua ya, pentingnya kita belajar ilmu kepelatihan juga, atau enggak bertanya lah ya. Kalian sendiri lah yang bereksperimen bila perlu ya. Latihan ini tuh baik atau enggak sih ya? Kira-kira yang saya terapkan ini membahayakan atau tidak sih? Ya sebenarnya banyak cara latihan keras tapi nggak harus melukai gitu Mas ya. Betul, betul sekali. Keras mendidik itu banyak banget tuh. Ya. Jadi keras bukan berarti harus sampai dia berdarah-darah, nggak mesti juga. Banyak kok Iya. cara metode dia yang kita tanpa cedera keras tapi jadi loh. Iya. Saya berani, bukan saya ngerasa sombong atau gimana, saya berani ngadu nih Mas ya. Ya. Saya ngelatih yang secara saya nggak kasar gitu loh ya. Dengan orang yang latihan sampai berdarah-darah saya berani nih ketika tarungin. Yang mana nih? Jadi kita bisa bereksperimen nih. Ya. Jadi kalau menurut saya, wah ini ternyata latihan ini bagus, saya terapin terus. Ya. Tapi kalau saya juga pernah nyoba misalkan saya kasarin nih. Tapi ketika dia
kita sambungin gitu loh, nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Taunya mau nyakitin orang aja. Jadi mungkin di sini saya tambahkan Mas Denny, ya. Untuk metode cara melatih juga Mas Denny, kasar bukan berarti keras bukan berarti kasar, ya. Di situ kan ada mana yang harus ada pakem-pakemnya dalam melatih, mana yang baku, mana yang tidak. Kalau dalam pembentukan Asdower itu, sekarang kita berpikir yang positif saja, hal yang kecil kita dari hal dasar. Semua bela diri itu memiliki pukulan yang sama, ya. Namanya sama, pukulan. Memiliki tendangan yang sama, namanya tendangan. Entah namanya apa, tetapi bentuk dan gerakannya sama, kurang lebih seperti itu. Memiliki tangkapan, memiliki bantingan. Nah, sedangkan perguruan-perguruan lain juga itu sudah mengajarkan sejak awal, sejak dini, ya. Yang tidak boleh adalah hal yang baku, itu yang harus kita sesuai dengan aturan. Tetapi kalau proses dalam pembentukan Asdower yang kira-kira membentuk nanti kemana arahnya, ya, yang baik untuk calon warga ini, ya, siswa adik-adik kita ini, ya, kenapa tidak? Jadi bukan berarti kita menghilangkan daripada pakem-pakemnya Isatrate, tidak, ya. Kita harus tahu dulu mana yang baku, mana yang tidak. Itu karena perkembangan fisik itu bisa berkembang seirama dengan perkembangan zaman. Karena penelitian para sarjana olahraga, mereka itu mengembangkan, selalu menemukan hal-hal baru. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti metode-metode yang baru ini, kita ketinggalan gerbong. Tuh, iya, Gitu, sama aja Mas kayak Denny. orang perang. Mungkin orang dulu perang pakai pedang, pakai panah. Ya sekarang Betul udah ada sekali. pistol. Iya. Ngapain kita masih pakai panah gitu kan? Iya, betul. Tinggal tembak aja gitu. Jadi Iya. kita memang harus mengikuti zaman juga, Mas. Betul sekali. Ya, orang pesat itu kayak semuanya tegolorone ora tegopati nih. Ya. Dia keras, berani, tega tuh dengan tujuan dia mendidik, Mas, ya. Iya, itu sudah. Ingat. Tapi Pokoknya ingat tujuannya memang mendidik. betul. Paling utama itu, Mas. Jadi paling utama itu jangan menghancurkan, tapi mendidik, gitu. Iya. Dan dalam mendidik juga itu, kalau mendidik yang baik kan nggak mungkin adik itu nggak akan ingat kakaknya. Tapi kakak juga mendidik, nggak mungkin kakak itu yang tahu tentang ilmu akan Betul. mengharapkan untuk dikenang, diingat atau tidak, ya. Tetapi bagaimana hal yang bagus itu bisa turun temurun, terus menerus, jadi tidak putus nantinya. Itu harapannya, Mas Denny. Oke, siap-siap. Terima kasih Kang Mas atas sharing-sharingnya ya. Ya. Ini bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi saya pribadi. Terima kasih Mas Denny. Semoga Mas Denny juga selalu sukses. Amin. Ya, keluarga dan anak selalu diberi kesehatan, rezekinya dimudahkan. Ya, Mas Denny, semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali. Insya Allah umur panjang. Ya, Siap. saya doakan Mas Denny bisa datang ke tanah Papua. Amin ya rabbal alamin. Itu juga tujuan saya juga sih, Mas. Amin. Terima kasih Mas sharing-sharingnya. Sehat selalu juga. Doa yang sama juga nih buat Kang Mas sama keluarga dan dulur-dulur di sana ya. Siap disampaikan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam pencaksilat. warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara. Bye bye. Isatrate Jaya.